Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Jember. Saya Muhammad Salman Al-Farisi dari SDN Unggul Sari 2. Saya Andita Rasulia dari SDN Suco 2. Dan saya Luxina Dita Meris dari SDN Suco 1. Mohon izin, kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya sebagai observer Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak, dalam pendidikan penggerak, ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Anggi hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya dengan Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Saya juga sama Bu Anggi sehat juga. Oh iya, Bu Anggi akan melakukan proses coaching ya pada hari ini? Iya, betul Bapak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Anggi akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Anggi, Ya. yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, Pak. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Anggi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu Anggi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Anggi kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Ya, baik Bapak. Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya, jadi dari 3 kompetensi itu Ibu akan memilih 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator tercapainya percakapan ini apa kira-kira? Kalau saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan nanti dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Baik, jadi
Ibu, indikator tercapainya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Bu Anggi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Anggi melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Bisa ya Bu? Iya, baik Bapak. Nah, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Bapak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar Bu Dita ada yang mau disampaikan atau diceritakan ini ya? Iya nih, sebenarnya saya emang dari kemarin ingin menemui Bu Anggi. Saya ingin berbincang-bincang sedikit gitu Bu. Boleh tidak? Boleh, oke. Tapi sepertinya tidak banyak ya, hanya 15 menit sampai 20 menit saja ya untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, berarti apa nih yang mau disampaikan? Jadi saya sebenarnya ingin menceritakan gitu Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini. Ya, kenapa itu, Bu? Jadi saya ini ya Bu punya murid satu aja ini, muridnya perempuan, dan dia itu akhir-akhir ini bukan hanya dari akhir ini, sebenarnya sudah agak lama ya Bu. Dia itu jarang masuk sekolah. Oke, jadi karena permasalahannya karena murid Bu Dita ini jarang masuk sekolah. Lalu seperti apa Bu cerita detailnya? Jadi ada anak murid saya yang jarang sekali masuk sekolah. Kita sebut saja si A ya Bu. Ya. Si A ini awalnya masuk di tahun ajaran baru itu masuk Bu. Kemudian selama 10 hari dia mulai ada absen. Absennya kebetulan waktu itu absensinya itu sakit dia izinnya sakit sehari. Kemudian setelah masuk lagi besoknya, setelah dapat seminggu dia tidak masuk lagi, bilangnya izinnya juga sakit. Akhirnya sakit yang kedua ini sekitar 2 hari. Setelah itu dianya juga masuk lagi seperti biasa, cuma intensitasnya itu semakin sedikit. Yang awal tahun ajaran dia hanya masuk selama 10 hari, kemudian ada jeda izin masuknya jadi seminggu, izin lagi sehari, masuknya jeda sehari, masuknya intensitasnya jadi lebih izin, yaitu 5 hari. Terus seperti itu sampai sebulan ini dia tidak masuk sama sekali. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, kemudian nanti Bu Dita inginnya kita mendapatkan apa nih dari kepercakapan kita hari ini? Sebenarnya saya ingin dari perbincangan ini saya ingin ada solusi atau pencerahan gitu dari masalah saya ini. Oke, jadi yang Bu Dita harapkan ini adanya solusi atau pencerahan ya Bu. Nah, kira-kira itu seperti apa solusinya Bu yang ingin Bu Dita lakukan? Solusi apa saja yang bisa saya lakukan gitu buat agar anak ini kembali semangat masuk sekolah gitu. Mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin bisa saya lakukan. Yang pertama yaitu saya harus mencari tahu dulu akar masalahnya. Jadi anak ini si A ini kenapa sih kok dia itu jarang masuk sekolah, masuk pun itu hanya sehari 2 hari, apa yang melatar belakanginya seperti itu. Seperti itu. Iya. Nantinya setelah Ibu Dita tahu apa latar belakangnya, lalu seperti apa Bu? Langkah selanjutnya? Jika saya sudah tahu alasannya, maka akan mudah ya Bu bagi saya untuk mencari solusinya. Jadi sampai saat ini ada beberapa hal yang saya kira itu menjadi latar belakangnya. Yang pertama adalah mungkin anak ini kehilangan semangat untuk masuk sekolah. Yang kedua, bisa jadi anak ini tidak mendapat dukungan dari orang tua atau pengawasannya yang ini. Dan yang ketiga, adanya faktor gangguan dari teman-temannya. Jadi ada tiga prasangka saya terhadap alasan mengapa anak ini tidak mau masuk sekolah seperti itu. Nah, jika setelah Bu Dita tahu alasannya apa, misalnya
nanti langkah selanjutnya apa yang Bu Dita laksanakan? Yang akan saya laksanakan yang pertama pastinya melakukan pendekatan, memberikan motivasi bagaimana anak ini agar semangat kembali masuk ke sekolah. Pertama dengan pendekatan individu ya Bu, pendekatan secara langsung saya dengan anaknya. Yang kedua adalah saya akan melakukan pendekatan juga pada teman-temannya. Jadi sehingga saya akan mendapat bantuan dari teman-temannya untuk mendukung si anak si A ini kembali semangat bersekolah. Selain itu, saya juga akan meminta dukungan bantuan dari orang tua. Ya, jadi selain dari teman juga dari orang tua ya Bu Dita butuh bantuannya ini. Nah, mungkin ada lagi bantuan selain kedua tadi yang Bu Dita ingin lakukan? Jika yang kedua bantuan ini dirasa belum cukup, maka saya akan meminta bantuan kepala sekolah. Di sini peran kepala sekolah ini saya harapkan bagaimana langkah selanjutnya. Mungkin dari beliau ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti menggunakan surat pernyataan. Surat pernyataan mungkin bisa saya lakukan jika diberi izin oleh orang tua, sedangkan surat pernyataan ini harus saya keluarkan jika saya telah maksimal mengajak anak itu untuk sekolah. Dan jika anaknya tetap tidak mau, mungkin ini opsi terakhir saya membuat surat pernyataan dulu. Oke, berarti selain dari teman, orang tua juga nanti ada bantuan dari kepala sekolah ya Bu ya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Akan saya realisasikan secepatnya Bu Anggi. Mungkin dengan dimulai dari mencari tahu dulu akarnya, bertanya kepada teman-temannya bagaimana anak ini kalau di rumah. Mungkin dari teman-temannya itu ada yang rumahnya berdekatan, jadi saya bisa tanyakan ke temannya, kenapa sih anak ini kok tidak masuk, siapa tahu di rumahnya sakit gitu. Karena sebulan terakhir ini si A ini benar-benar tidak ada kabar. Saya sudah coba untuk mengunjungi rumahnya, visitor, ternyata waktu itu tidak ada orang. Jadi lain kali mungkin bisa saya lakukan. Oke, Bu Dita bagus sekali ya rencananya. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi hari ini apa yang Bu Dita dapatkan? Alhamdulillah saya sudah dapat tercerahkan, ada beberapa langkah solusi yang perlu saya ambil kembali, seperti tadi menanyakan kepada teman-temannya, kemudian saya harus visitor kembali, kemudian menanyakan atau meminta bantuan kepala sekolah seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran nih ya nanti rencana kedepannya seperti apa. Nah, semoga dari percakapan kita ini kita bisa mendapatkan dan bisa melaksanakan sebaik mungkin. Saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Dita itu berjalan dengan baik dan semoga anak itu bisa masuk absen setiap hari lagi Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Anggi atas waktunya telah mendengarkan saya berkeluh kesah. Semoga masalah yang saya hadapi ini segera terselesaikan dan anak dan si A itu kembali sekolah. Karena saya ya Bu, sekarang anaknya sudah kelas 6, sedikit lagi sudah lulus. Jadi presensi kehadirannya itu kan sangat penting agar anak ini bisa mengikuti ujian-ujian sehingga dapat lulus. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Dan begitu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin ya Bu Anggi, saya minta waktunya kembali. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dita. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching
terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik Bapak, di coaching saya tadi ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coaching antara Bu Anggi dan Bu Dita sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta Bu. Dan juga Bu Anggi sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Dita, sehingga Bu Dita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil diskusi tadi atau dalam proses coaching tadi? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bu Anggi. Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Baik Bapak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas.